isi Eh, makna beliau, makna dari ayat itu seperti apa? Ya yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Soalnya keadaannya itu di akhirat begitu. Kita tidak bisa menerka-nerka. Yang dimaksud melihat ini melihat apanya? Allahnya kah? Atau nikmat Allah yang kita lihat ternyata ya kita Itu nggak pandangan tahu. sebaliknya kan justru Mu'tazilah saat itu pada posisi tanzimut lah kan, baik di dunia maupun akhirat nggak mungkin dilihat. Nah, salahnya itu di Asy'ariyah itu menganggap Mu'tazilah dalam ayat itu sebagai taktil, menafikan ayat. Jadi menurut apa namanya? Mu'tazilah kan memang tidak bisa dilihat. Akhirnya terkesan menafikan ayat dan hadis Nabi. Ibunda Aisyah Mu'tazilah kah? Hah? Ibunda Aisyah Mu'tazilah. Masuk Aisyah pengikut Wasil bin Atta. Meyakini Allah tidak bisa dilihat. Riwayatnya wah. Iya, riwayatnya sudah. Aneh ini dari tadi pagi gara-gara nanggapi Ibnu Syihab belum makan aneh ini. Lapar serunya. Biasa sekalian Ustaz Hilman, puasa sekalian. Ustadz Hilman, kalau antum santai Ustadz, lama kita ngobrol. Dari tadi kan antum santai nih, jadi enak. Kalau antum menyediakan makanan baik nu enak. Karena Kalau makan kesini antum anak jamu Ustadz, anak khidmat ke antum. Wallahi. Kirimin Gojek. takut anak datang ke tempat orang-orang Rafidi itu takut. Saya ini punya trauma besar dengan Syiah, serius. Masa? Aneh ini punya trauma besar dengan Syiah. Di mana? Karena di Pakistan. Oh ya ekstrim Iya, kan. Ustadz Hilman, Ustadz Hilman, kalau anak ngomong ada dari hati ke hati ya. Antum kenapa juga kalau ndak nuduh anak Syiah gitu, nah cukup antum nyebut sebagaimana yang anda perkenalkan diri ya kan biar ndak kenanya fitnah bah Ustadz, kan ndak mungkin Sunni reguler suka memfitnah orang kan begitu. Masalahnya Bang Ibnu, pendapat antum itu cenderung mirip dengan Rafidi. Nah, kalau mirip tidak masalah. Mirip dengan Rafidi, mirip dengan Mu'tazili, mirip itu bukan, Ustaz. Mirip itu Nah bukan. ini Mirip Ustadz jambu, Ibnu, bukan jambu. Ustadz Ibnu kan punya pengalaman ketemu orang Syiah nih di Jakarta, ketemu gue. Gimana, trauma nggak? Asik malah. Begini, kalau pengalaman saya, apalagi ini Muharram ini, aduh, repot. Takutnya pas saya ke sana, toh, bro, selesai, anak dapat pahala ini kalau bunuh orang Sunni, toh. Bunuh ulama Sunni kan dapat pahala itu. Serius ini, maksudnya 10 di Muharram itu, pas saya, Assalamualaikum Ustaz, namaku Allah. Ya kalau Syiah ketemu Syiah ya pasti asik lah Ustaz Ibnu itu. Iya Ustaz. Juga Masa Syihab. saya pas di sana saat ada 2 orang meninggal ditembak. Yang satu sudah agak tua mungkin aktivis Sunni ya. Yang satu santri bocah lagi, santri Darul Quran itu. Dan rata-rata guru-guru kan? iya guru-guru kami yang diobandi itu di makom beliau, di makom beliau, nisan beliau itu ada tulisan asyahid. Nanti kalau ditanya ke orang sana, tanya nih tulisan syahid ini kenapa, maksudnya apa? Ya kiamat lah. Ini ya maksudnya kiahe. Ini maksudnya bagaimana ini? Nanti dibilang, oh ini dulu beliau dakwahnya kencang dalam menegakkan tauhid kuat, akhirnya ditembak sama orang Syiah. Wah, tiba saya selalu nyerang antum, pas saya ke sana tiba-tiba saya ditembak. Ya enggak apa-apa sih syahid. Maksudnya kan begini Ustadz, seseorang itu kan harusnya nih kalau ndak tahu kan nanya, kemudian kalau anak nih ketika ditanya antum Sunni atau Syiah, saya bilang Sunni. Kenapa? Kan Islam tidak boleh bohong nih, al muslim la yakdzib. Sudahlah ngomong anak Sunni masih dibilang Syi'i, ya kan, masih dibilang Rafidhah karena mirip katanya. Mirip Iya, nih kan mirip itu kan bukan. Tidak ada Sunni yang mencela sahabat, apalagi sampai mencela Sayyidina Abu Bakar. Antum bilang haram, la haula wala quwata illa billah. Itu kalau ada orang yang ngaku ada Syiah, ngaku Sunni itu gimana itu Ustaz Ibnu?
Ustaz Ya. Ibnu, maksudnya Sebentar. gini, kalau Ustaz Itu Ibnu bohong, ini bohong Syiah, bukan? itu kan jadi PR-nya orang Syiah. Jadi Sunninya bisa lepas tangan. Tapi kan Ustaz Ibnu ini masih ngakunya Sunni. Jadi sampai sekarang Iya. masih jadi PR-nya Sunni. Ya aslinya gini, Ki. Aslinya gini, Ki. Padahal kan Syiah kan dia. Aslinya Pak Ibnu itu gini, Ki. Sebenarnya casingnya Samsung, isinya Mito. Antum ngaku saja lah Mu'tazili begitu supaya Syiah dan Sunni tidak Jadi tersakiti. begini Ustadz Hilman, sebenarnya awal-awal itu banyak juga yang ini yang ngomong begitu. Alhamdulillahnya ada Habib namanya Habib Mahdi Al-Kaf ya kan. Beliau yang istilahnya beliau Sunni asli Sunni nih. Ahli Sunni. Jadi Mahdi Al-Kaf dia ngomong ke orang-orang tuh. Mahdi Al-Kaf dia ngomong ke orang-orang tuh. Mahdi Al-Kaf dia ngomong ke orang. Oke. Jadi dia ngomong nih ke orang-orang yang nuduh saya Syiah. Kata Habib Mahdi, gampang aja kalau mau tahu tuh datangi pondoknya di sana, lihat bagaimana tata cara sholatnya, gampang. Nih gue juga jujur nih, demi Allah, Ustaz Ibnu sholatnya sedekap, nggak lurus. Makan cumi. Nah, makan cumi lagi. Jadi maksud saya begini saya memperkenalkan diri, saya memang Sunni yang berbeda ya. Makanya dari awal saya tidak mau menganggap saya Sunni yang wajar-wajar saja, sehingganya biar saya tidak menyinggung siapa-siapa. Saya ini bilang saya Sunni Ahrar, bukan Sunni reguler, bukan Sunni yang resmi lah. Sunninya itu coba dihilangkan, saya Ahror begitu. Nah, jadi Soalnya nggak pantas kenapa banget itu ngaku-ngaku begini Sunni. nih? Anak Sunni jelas. itu terbatas Bro Ibnu. Anda kan memperkenalkan diri nih Ustadz ya. Kan ketika Anda memperkenalkan diri, kan Bro rasanya Ibnu, antum dapat satu pengikut di bawah itu namanya Arul. Dia juga bukan Sunni, bukan si itu. Karena hanya cocok ikut antum itu. Arul itu berhala Ustaz Hilman. Ustaz Ibnu kan secara fikih masih Syafi'i, fikihnya ya. fikihnya Syafi'i. Kemudian saya lah muzakarah di sini itu muzakarahnya pakai minhajnya Nawawi di MUI di Majelis Ulama itu. Saya Mazhab mimpin. akidahnya masih Asy'ariyah nggak, Ustaz Ibnu? Masih Asy'ari. Saya ngajar kan? Aqidatul Awam. Kemudian saya pakai Aqidah Thahawiyah ya kan. Hadisnya hadis Bulughul Maram, Arba'in Nawawi. Sholatnya ya sholat Syafi'i, masih berzikir, masih berkunut, bertahlil, semuanya ada. Cuma bedanya saya ini mengkaji kebetulan temanya tentang adalatus sahabah sedari awal. Masa gara-gara kajian itu saja kemudian saya tidak diperhitungkan ke Syafi'iyahnya, ke Asy'ariyahnya, kan ini agak berlebihan gitu Nah, berarti masih jadi problem di Sunni, begitu bro? ya, gini. Nano-nano. Ada dua perkara yang harus perlu dicermati ya. Bahwasanya kalau memang di situ menanyakan apakah Muawiyah laknatullah, ini kan harus ada tanya besar ataupun apa. Setelah dijawabnya, ya kan? Setelah dijawabnya bahwa Pak Ibnu Syihab menyatakan iya laknatullah. Nah ini kan secara jelas bahwa itu bertentangan dengan Sunni sendiri loh, Ki. Jelas bahwa itu bertentangan dengan Sunni sendiri. Ya gini dong, artinya kalau untuk satu persoalan bisa langsung dituduh Syiah, gimana Ahlussunnah yang Maulid? Apa bisa dituduh Syiah semua gara-gara satu persoalan? Ya, saya sebenarnya sangat senang sekali kalau teman-teman itu ketika saya sudah memperkenalkan diri saya, ya sebutlah sebagaimana saya perkenalkan kan. Alih-alih mengedepankan sangkaan apalagi tuduhan. Kalau Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya gini Ustaz Ibnu, Sunni Ahror tapi Sunninya jangan kencang-kencang, Ahrornya yang kencang gitu. Jadi yang tepat sih liberal itu, bukan Sunni Ahror, Sunni reguler, liberal itu. Yang Gini paling Ki, tepat. Ki, kalau menurutku gini Ki,
Dulu sebelum Wahabi itu mendapatkan julukan Wahabi dan dipisahkan dari Aswaja hari ini gitu ya, secara framing narasinya gitu kan ya, posisinya itu juga masih dalam satu ruang namanya Sunni kan, Ahlus Sunnah gitu. Namun kemudian hari ini berkembang oke Wahabi sendiri, Sunni sendiri ya kan. Ya gitu, jadi Ustadz Ibnu Syihab sabar saya dulu sampai nanti akan dikategorikan jenisnya apa. Kayak gitu. Menurutku gitu. Karena Wahabi juga sekarang sudah dikeluarkan dari Ahlus Sunnah kan gitu. Kayaknya itu kalau Wahabi juga dia masih bedanya begini Bro Asmi. Wahabi sendiri dalam diri mereka, mereka menganggap yang Sunni adalah mereka. Sedangkan teman-teman Aswaja di sini pengikut Asy'ariyah, mereka anggap justru udah bukan Sunni lagi, malah dekat sama Kuburiyun, Syiah, begitu Pak. Oke. Silakan. Biarkan Ustaz, biarkan. Kita layani dia. Saya bertanya ke Anda. Oke, ini sudah ada ya. 2 Raja-Raja 826. Perhatikan Dulu berarti Bro Hilman sebelum jalan-jalan. Wah, pokoknya agak inilah ngeri-ngeri sedap kalau ke daerah-daerah yang punya kayak daerah yang dikuasai Wahabi atau daerahnya Ibnu Syihab. Kan kita nggak tahu kan, tiba-tiba ada pendukung mereka yang ekstrim. Wah, selesai saya. Kalau ke Jakarta ketemu Syiah gimana? Ada gua, ada perang dingin. Oh, Tolak ukur Ahlussunnah apakah harus tahlilan dan maulidan, dan apakah tolak ukur seorang Islam ataupun Muslim yaitu mengikuti 3 tauhid? Orang Islam harus maulid, kalau nggak maulid bukan Islam, gitu aja udah. Gampang. Islam Syiah ya, Sunni. Enak, mustahab. Orang Islam itu bagusnya dia maulid. Kalau dia enggak maulid ya enggak dosa. Pak Ibnu itu sebenarnya dipanggil Syiah cocok lagi. Syiah itu yang singkatan Sunni Ahror gitu. Ya kan orangnya nggak mau. Iya. Saya ini ingat ada nanti, satu ulama. nanti coba tak bujuk dulu gitu. Saya ingat ini Ustaz, ada satu orang ulama dulu di daerah timur tahun 2000 belasan lah kayaknya, 14 atau 13, di awal-awal Syiah mulai terkenal di daerah timur. Beliau bilang begini, di daerah ini kalau Syiah jumlah pengikutnya saja sampai 20.000, wah saya sudah mati. Saya pun kayak kadang kepikiran begitu, seandainya sudah mulai kelihatan Syiah kayaknya cepat syahid saya ini. Enggak, Ustaz Hilman, aman. Se-ekstrim-ekstrimnya Syiah itu melukai diri, enggak akan melukai orang lain. Ya, masalahnya ulama kami yang Deobandi ini banyak syahid di tangannya Syiah. Nah, konflik politik di sana kan masih nggak jelas, Sat. Traumatik geopolitik di sana. Tapi di Indonesia sih justru Syiah yang sering kena persekusi, Bro Hilman. Iya, karena minoritas. Coba kalau mayoritas kan cuman kena persekusi, kalau mayoritas syahid, kita Sunni itu syahid. Justru lihat di Iran itu jubirnya IRGC Sunni kan yang hari ini. Jubir Di Bahrain Ki, Syiah itu mayoritas Ki 60%, tapi dipersekusi. Oh, Syiah kalau kayak Said Ali, Khamenei mungkin. Syiahnya kayak kalau Rafidi apalagi kayak Ibnu Syihab, oh selesai. Kan itu hari pas saya debat dengan dia masalah apa ya? Terus sudah ada yang tapping di bawah itu. Di mana rumah antum Hilman? Wah, saya itu kepikiran. Nah, menurut Bro Hilman lebih rafidah mana antara gua sama Ibnu Syihab? Mana lebih rafidah? Ibnu Syihab. Ibnu Syihab fatal, Ibnu Syihab. Saya itu, makanya saya ini takut lama-lama tinggal di sini ini takut. Sudah mau balik saya ke Gorontalo.
Kalau ketemu dia di Gorontalo saya mungkin agak berani. Tidak ada pengikutnya di sana. Oh, padahal Syiah yang ekstrim tuh di Makassar, di Sulawesi. Oh, enggak. Ada dulu berita di daerah Maluku Utara, di Ternate itu. Ah, Itu- ini Bro Hilman gue bukain petanya ya. Di Sulawesi atau Makassar gitu. Kalau HMI hampir rata-rata Syiah. Sia. Kalau HMI ya. Tapi kayaknya susah gerak, soalnya Wahdah dari Wahabi di sana kuat. Nah, masalahnya HMI ini mereka nggak fokus di bahasan sejarah, sahabat, enggak. Mereka ke gerakan-gerakan politik. Pergerakan tuh. Iya. Aktivis. Iya. Susah, Makassar kuat Wahabi, Bang Kiki. Mm-mm. Itu Ibnu Syihab itu kalau dia ngaku Syiah saja nggak masalah itu. Masalahnya ngaku Sunni, Iya. sahabat. Padahal kalau pakai Syiah tema dong. Enggak, masalahnya kan dia secara fikih udah jelas Sunni, mazhab akidahnya Sunni. Ya lebih dekat ke Sunni. Bedanya cuma urusan sahabat sama sejarah aja sedikit. Kan kita enggak tahu, Bang Kiki. Kalau begitu kan ada kaidah itu menurut Sunninya. Kenapa kaidah itu dilarang? Kan begitu. Nah, artinya itu kan harus diselesaikan dalam metodologi Ahlussunnah wal Jamaah. Ya Kan tapi kita dia- enggak tahu tujuannya dia. Tiba-tiba saat bayangkan Bang Kiki Ustaz. Dia punya pengikut sudah sampai 100.000 orang atau 500.000 orang. Diajarkan langsung pemahaman dia. Kemudian dia pakai betul-betul pemahaman Rafidi yang menentang kita. Habisi, selesai. Anak Tapi- duluan kena ini. Ibnu Syihab serem loh. Dulu dia ini loh FPI dia. Nah itu serem itu. Dia FPI dan dikeluarkan kan sudah. Dikeluarkan dari FPI, dikeluarkan dari MUI. Iya, karena ancaman itu sebelumnya sudah terjadi waktu di Komal saya diskusinya mereka berdua. Nah itu. Hilman, rumahmu mana? Alamatmu mana? Aduh. Makanya kan waktu itu saya jujur aja ya, bukan paling tidak senang kalau sudah masuk karena pengancaman. Kalau saya pribadi, ayo, kalau saya sekalian mau kita adu, ayo kita adu secara fisik ya. Tapi kalau cuma ngancam-ngancam seperti itu, begitu ganti diajak ketemuan tidak berani. Ayolah yang fair. Kalau memang ranahnya diskusi, maksudnya Ditantangin sama Beb Hadi sama Mahfud ketemu, gue samperin macin. Nongkrong lebih aja. ya, tapi kan enak-enak aja kan, enak-enak aja toh. Iya. Makanya maksudnya gini loh, Ki. Kita itu ada batasan, Ki. Tapi Tahu lah gue bilang batasan sama bahwa Mahfud, kita nongkrong kalau di TikTok harus berantem lagi, jangan damai. Nah, secara hakikat manusianya, kita tetap sebagai hamba, sebagai umat. Tapi kalau secara pemahaman, ya tetap ila yaumil qiyamah berantem terus, Ki. Iyalah. Makanya kadang saya ini lucu lihat narasi Wahabi itu. Oh, Sunni sekarang sama si akur, saudaraan. Tidak memahami konteks, mending tidak usah ikut campur. Daripada kayak kamu kemarin dituduh apa? Si A bukan bagian dari Islam ya. Gak lunas kamu Yohan. Bahasa seperti itu sampai dilontarkan seperti itu, bahwa si A ini kan banyak kalau dihitung dunia 200 juta lebih loh. Enggak, tapi gue melihat hari itu orang cara pandangnya terhadap Syiah berubah sejak sikapnya bagaimana melihat Iran bela Palestina, Iran melawan Amerika dan Israel. Semua orang lihat Syiah berubah. Kayaknya ya. Nah, iya. Berubah. Kalau lihat dari media. Cobalah. Cek, tes hidup di Balochistan. Ya. Insya Iya Allah. itu. Iya itu. Assalamualaikum. Tadi di room saya sampai jam berapa saya ketiduran? Wis sampai ini enak-enakan sarapan lali le buka room. Oh, pembahasan sudah menarik, asik sampai salto. Satu gimana tadi? Saya Masih ada PR Ki ya, ada PR bahwasanya pembahasan ini belum berlanjut tadi sebenarnya dari Ibnu Syihab sama
Nah ini, Sudirman juga. ini nih sedikit nih. Kalau Kang Yudi, dia semuanya Sunni. Pandangan sejarahnya terhadap sahabat, fikih, terus akidah. Cuma dia secara verbal sering ngaku Syiah. Gimana tuh? Gimana? Kang Yudi kan sering bilang saya ini Syiah juga kan gitu. Oh, itu loh ya di tafsir apa ya? Tafsir Ibnu Katsir. Itu kan ketika ada ayat ulaika hum khairul bariyah. Nah, itu ada hadis di dalam Ibnu Katsir itu menyatakan bahwa Rasulullah itu ditanya, manhum ya Rasulullah. Jadi ulaika hum khairul bariyah itu Rasulullah tanya, manhum ya Rasulullah. Rasulullah langsung menunjuk Sayyidina Ali. Ya Ali wa syi'atuka. Terus saya punya kitab ya. Ini dari Tarim. Ini menyatakan begini. Ada soal jawab itu ya dari Tarim. Manhum syi'atul manhum syi'atu imamil Ali karamallahu wajhah. Jawabannya hum ahli sunnah wal jamaah li'annahum alladzina ahabbuhu kama amarallahu wa rasuluhu. Nah, gitu. Kang Yudi nggak takut begitu-begitu nanti dieliminir sebagai Sunni? Oh enggak. Kita ini kan jadi di kitab saya itu dijelaskan yang dimaksud dengan Syiah dalam hadis tersebut adalah ahli sunnah wal jamaah, karena orang ahli sunnah ini mencintai Sayyidina Ali kama amarallahu wa rasuluh la rafidah kama yas'umuna, bukan seperti dugaannya orang-orang rafidah itu. Kita ini bukan pembenci ahlul bait, kita ini pencinta ahlul bait. Tanyakan sudah yang hadir di sini semua yang ngaku Sunni, pencinta ahlul bait gitu. Tapi kama amarallahu wa rasuluhu, bukan seperti dugaannya orang-orang Rafidi. Nah, justru dengan adanya fenomena Ibnu Syihab, ini kan kita berarti punya peta baru. Ternyata Rafidah itu tidak harus Syiah. Tapi ada Syiah dan Sunni yang bukan Rafidah, ada juga Syiah dan Sunni yang Rafidah. Ternyata begitu hari ini petanya. Kalau di literasi kitab-kitab itu ya, para ulama seperti Imam Syafi'i itu tidak mengatakan Syiah. Imam Ghazali itu tidak mengatakan Syiah, mengatakan Rafidi. Jadi Syiah itu masih umum sebenarnya. Hanya Iya. oleh orang-orang Rafidi itu ngaku Syiah gitu. Kalau dulu Ya, itu mungkin- statementnya Rafidi bukan Syiah, menurut saya sih. Ya, Ini mungkin pribadi Kang saya Yudi, Bang Kiki besok mungkin Ibnu Syihab ngaku nabi, mungkin. Kalau pengikutnya tambah banyak, terus orang lain dianggap falasi selain dia, ya besok mungkin ngaku nabi. Kalau udah ngaku nabi kan selesai sudah. Kalau udah ngaku nabi, itu apa itu anak buah Dajjal. Nah, Bro Hilman setuju nggak pendapat Kang Yudi bahwa bisa jadi orang itu hanya Rafidah, bukan Syiah. Tapi Iya. ada juga Syiah yang dia non Rafidah. Ada. Dan justru Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bilang begitu. Mana kita punya Syekh Abdul Qadir? Saya simpan kayaknya. Pokoknya orang yang mengafdolkan Sayyidina Ali dibanding semua sahabat dibilang Syi'i. Sudah, kata beliau cuma begitu. Nanti Syi'i terbagi 3 asnaf. Ada Golia, Zaidiyah dengan Rafidiyah. Nah, maksudnya gini, hubungan antara Syiah dan Rafidah itu bukan umum wa khusus mutlak, tapi min wajih. Nah, lebih ke umum wa khususun mutlak. Kalau menurut Syiah. Kang Yudi, min wajih tadi. Gimana? Karena Rafidi kan dari Syiah. Rafidi kan dari Syiah. Fenomena hari ini ternyata tidak harus ada Sudi Rafidah. Kata Imam Nggak Syafi'i, diakui di kata Imam sini. Syafi'i di dalam kitab Al-Um begini. Beliau berkata, andai kata logo Rafidah itu adalah cinta kepada Ahlul Bait, maka saya adalah orang yang paling Rafidah. Kata Imam Syafi'i. Nah, berarti kan ada Sunni Rafidah. Nah, kemudian tinggal nanya aja, Syiah ini logonya apa? Cinta Ahlul Bait bukan? Pemahaman pemahaman error kalau seperti ini. Siapa? Ustadz namaku error menurut Kang Yudi.
Maksudnya kan Enggak begini lah. loh, kalau ulama zaman dulu itu sering Gimana? menyebut Syiah yang sekarang ngaku Syiah itu adalah Rafidhi. Ya seperti itu bahasanya Rafidhi. Termasuk Imam Ghazali itu menyebutnya juga Rafidhi ya. Bukan Syiah seperti itu kayaknya. Entah kok tiba-tiba ngaku Syiah itu sejak zaman Iya, kan tadi kan kita bahas bahwa Syiah hari ini sebagai yang non Rafidi ada, dan hari ini juga ada Rafidi yang non Syiah. Oh, enggak. Kalau dia apa namanya Ahrori, bilang saja Ahrori, nggak usah ngaku Sunni. Ngerep, masalahnya begini, Sunni itu 3, Asy'ari, Maturidi, Atsari. Dilihat dari Asy'ari enggak masuk, Maturidi enggak masuk juga, Atsari apalagi. Atsari, pengikut Atsari itu rujukannya ke Imam Ahmad bin Hambal. Menurut mereka qaulu sahabi hujjah. Sahabi malah dijarah sama dia. Ini kan gila. Banyak sedikit pendukung Ibnu Syihab kayaknya Syahid saya ini. Syahid kita ini. Nggak mungkin ini pandangan Asy'ari kaul jadid. Kecuali Ibnu Syihab ke makamnya Imam Abul Hasan al Asy'ari ya, digali lagi, dihidupkan, wah kayak dajjal memang. Dan disuruh bikin kaul baru mungkin, jadi kaul jadi wah, kayak dajjal bisa menghidupkan orang mati. Tuh ya Allah ya Allah. Masalahnya begini Bang Kiki ya, jadi terkait dengan nama Sunni Rafidho itu sebenarnya yang membuat gatal telinga itu. Karena begini ya, kalau kita mau kembali kepada definisi, cobalah di Nadhoman Alfiyah itu kan ada nadhom ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo. Jadi nama itu akan mentakyin yang dinamai, akan menjelaskan kondisi yang dinamai. Ketika Sunni itu selama ini tidak ada satupun yang mencela sahabat, tiba-tiba ngaku Sunni mencela sahabat, ini kan yaitu tadi manipulatif gitu, manipulatif. Ya begini, kalau misalnya ada Sunni mencela sahabat langsung dituduh Syiah, akhirnya kalau ada Syiah yang tidak mencela sahabat langsung dituduh Sunni dong. Tidak juga. Kan dia mengakui imamiyah tuh. Ya kita menghormati, kita mengapresiasi dia tidak mencela sahabat. Terima kasih sudah menghormati pendapat kami. Itu fatwa kalau di gua kan haram. Ya bagus, alhamdulillah. Kita apresiasi itu. Said Ali Khamenei, terima kasih sudah menahan mulut-mulut orang Syiah. Ibnu Syihab ngikut siapa? Sunni Ahror. Ngikut Dajjal. Kiki dari tadi Sunni Ahro. Ente mau enggak? Pinter ini taktiknya soalnya. Ini kalau ibaratkan di satu kalangan adu ayam, Kiki ini botoh, sudah di tengah-tengah, pinter ini kalau suruh ngadu. Nadine kan. Oh, ente. Padahal gini loh, padahal ya, di dalam Sunni itu kan ada kaidah idza jtama'a halal wal haram hulibal haram. Itu ada kaidah itu. Mencela sahabat dan mengikuti ulama-ulama Sunni yang lainnya ini kumpul 2 perkara. Halal dan haram. Maka yang menang yang haram, berarti dia bukan Sunni kalau gitu. Dia ngaku Sunni tapi tidak tahu kaidah ini gitu. Enggak, kan begini ya, seseorang kalau tidak mencela wajib memuji. Nah, gue kan pada posisi gue tidak mencela tapi juga tidak memuji. Kan ada baina kan? Ya. Orang Kiki tidak mencela. Kiki pinter, tidak mencela, tidak memuji. Ngadu tapi Kiki. Baro'atul istihlal. Ini saya Ya buat Wahabi yang di bawah. tadi itu saat kayak Ibnu Syihab bilang saya bicara dari hati ke hati. Masalahnya antum bicara dari hati ke hati itu hati saya sakit. Ente menghina Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. La haula wala quwwata illa billah. Coba kalau antum tidak mau dibilang Syi'i, ya tahan, tutup mulut dari mencela sahabat.
Begini Bang Kiki, kalau Padahal Bang kalau dia Kiki, ngaku gini. Syiah selesai udah perkara kan? Bang Kiki, kalau Bang Kiki mencela sahabat Muawiyah atau sahabat Abu Hurairah, ini orang Syiah ini kalau nyebut Abu Hurairah itu kan Abu Hura-Hura, betul tidak Bang Kiki? Ada bercanda-bercanda gitu ada terjadi. Nah kayak begini, Bang Kiki yang sudah jelas Syiah mengatakan seperti itu, saya diam karena saya memaklumi lah, orang namanya juga Syiah. Kalau orang ngakunya Sunni tapi mencela, sakit itu. Bang. Oh, varian baru ini gitu kan? Sunni horor. Bukan varian baru ini. Aduh, menghina kita ini. Ya Ini Allah. ibarat panu dikasih kalpanak tidak sembuh-sembuh ya. Ya masa Menjamur. Bayangkan Ya, jangan dipindahin ke orang yang nggak sakit dong maksudnya. Masalahnya begini, capek-capek ulama kita bangun konsep dari zaman dahulu ribuan tahun sampai ke kita diusahakan supaya konsep dan pemahaman mereka ini sampai ke kita. Tiba ini makhluk, ini anak dajjal satu ini diruduhkan konsep tadi, terus dia bangun konsep rapuhnya dia yang kita mudah sekali untuk runtuhkan. Nah, Ya, coba Bro Hilman begini, misalnya ada Syiah, dia berakidah Imamiyah, fikihnya fikih Syiah, tapi memuji-muji seluruh sahabat. Boleh nggak gue ngotot maksain dia masuk Sunni? Itu sih sedang cari gift Bang. ya pas itu. Kalau di Wahabi Ki, itu sama kayak Faiz Bamusi tatanannya, pakai peci hitam, berdandan mirip santri-santri Aswaja supaya dikira Aswaja. Penyusup gelap itu. Penumpang dapat tiket. Tadi malam itu Ustadz Zian itu cosplay jadi Wahabi, dapat gift 30 itu. Aduh, ya Allah. Katanya begini, ada yang taging. Ini Zian ini harus diskusinya dengan Ustadz Hilman ini. Katanya begitu. Nah, Zian kan semalam cosplay jadi Wahabi dapat 30 koin. Coba nama aku cosplay jadi Syiah. Bisa lebih nggak dari 30? Ya tak turunin Ki. Ya boleh nanti malam Ustaz namaku kita nyamar dari si Ayo. Ayo pause. Siapa tahu Seneng lebih banyak nyamar-nyamar. koinnya. Kenapa harus nyamar? Langsung terjun kenapa? Lu pakai nyamar-nyamaran. Orang kita mesra-mesraan kayak apa ngobrol seperti ini, terus diskusi seperti ini dikira mesra-mesraan sama si ada. Kok mau cosplay jadi Syiah? Loh, karena gue tadi hampir kejebak Kang Yudi ngakunya Syiah tapi supaya dapat gift. Iya, masalahnya dapat gift-nya kan untung disampaikan. Framingnya 10 tahun dari Wahabi tidak selesai-selesai. Nanti kita TF ya, tenang. Loh, kok TF lagi zaman ini? Masalahnya bukan di framingnya 10 tahun. Gini Ustadz Irsyad begini, kalau mau apa namanya, mau pura-pura jadi Syiah, jangan mencela sahabat lah, mut'ah lah, biar ada enaknya gitu. Ya, siap. Tapi kalau mut'ah itu sebenarnya fitur, namanya kita Syiah udah disesatin, masa nggak ada bonusnya? Nah, yang aneh di Syiah ini kan gini loh, dalil yang kuat yang melarang Syiah itu dari Sayyidina Ali gitu. Ini kaul Sayyidina Ali langsung kok pengikut Sayyidina Ali malah mempraktekannya. Ini bukan Syiah, ini agak-agak bukan Syiah Ali kayaknya ini. Nggak tahu. Ya kalau Syiah. dalam kacamata Sunni boleh aja Syiah dibilang bukan Syiah Ali. Itu kan dalam perspektif metodologi Sunni. Tapi kan Syiah punya metodologi yang nggak sama masalahnya. Yang saya heran kenapa Ibnu Syihab membela mut'ah. Katanya Sunni, tapi bela mut'ah. Itu gue pengen belajar caranya gimana. Dalam metodologi Sunni tapi bisa bela mut'ah. Kan itu lebih berat ya, Bro Ilman. Tapi dia katanya mau buat karangan. Selesai nanti urusan Muawiyah sama ini lain lagi gitu dibuatnya katanya alasannya. Paling karangannya mati ketika dia ikut mati, Ustaz. Dan katanya selesai tema Muawiyah dia mau bahas tentang akidah sih, tentang Asy'ariyah. Kayak lebih seru tuh. Bang Gigi, kalau masalah mut'ah, benar tidak masalahnya itu ada di dalam diri Syiah karena tidak percaya bab nasah mansuh, benar tidak?
Gini, di Syiah itu cuma sampai redaksinya bahwa yang mengharamkan mut'ah Sayyidina Umar, sedangkan Sayyidina Umar tidak dianggap sebagai sunnah. Begitu aja, simpelnya. Padahal hadisnya ada loh gitu, Nabi itu. Ya Tentang Nabi. ada dalam rangkaian hadis-hadis Sunni, begitu. Jawaban andalan ya Bang Kiki ya, ada dalam literatur Sunni. Literatur kita ada. Iya. Masalahnya gini, Andalan. begini Bro Hilman, di dalam Syiah itu kita tidak kembali kepada kitab hadis yang 4 seperti Ahlussunnah kembali pada Kutubus Sittah, tapi bahwa kita berpegang pada apa yang dikeluarkan Risalah Amaliyah dari Marja Taklid. Jadi saat misalnya Marja Taklid di Indonesia yang gua rujuk mengharamkan, langsung haram buat gua. Alibinya enak Bang Kiki ini ternyata. Ya. Pinter ini Bang Kiki ini. Syiah pinter ini kayaknya ini. Kalau Syiah itu sebenarnya gimana sih? Kalau ilmu tauhidnya itu, ilmu kalamnya itu, ulamanya siapa? Ulama siapa namanya? Kalau ulama kalam dulu Setusi itu barengan sama Fakhrul Razi ya. Ya dari Syiah bukan. Setusi dari Syiah. Terus si Al-Farabi. Cuma kalau dalam falsafahnya itu Farabi, Ibn Sina, Surawardi. Bahkan Syiah dalam akidah memasukkan Ibnu Arabi juga. Itu kan Sunni semua itu. Katanya. Enggak, maksudnya yang Syiah ini. Iya, Pak, kalau yang benar-benar Syiah Setusi. Siapa? Setusi. Kalau ilmu mantiknya siapa? Ulamanya namanya siapa? Kalau yang hari ini dipelajari di Hauzah itu mantik Muzaffar. Tapi Muzaffar itu perkembangan dari apa yang dibangun. Setusi diambilnya dari mantik Asyifa Ibnu Sina. Oh, dari Ibnu Sina juga? Iyalah, kan Ibnu Sina bikin dua itu, mantik Asyifa yang umum, yang udah masuk ke falsafah itu isyarat kota ada falsafah itu isyarat kota. Udah aja deh di Sunni udah kayak gitu sih, ngapain jadi Syiah? Ya gue juga bisa bilang, oh Sunni padahal udah belajar mantik ya, kok nggak jadi Syiah? Ya kan mantiknya kan ngambil dari Sunni. Enggak, kalau mantik kan alam. Nggak bisa dibilang mantik itu akidah langsung kan? Konsep untuk berpikir agar pemikiran kita tidak tergelincir kan itu mantik. Memang sepakat. Cuma mantik ini kan kalau di Sunni lebih tekanannya kepada usul fikih, bukan akidah. Kata siapa? Kata siapa? Usul fikih bisa diperluas oleh mantik. Nah gini, kalau di Syiah perkembangan mantiknya nanti ada mantik falsafah. Itu dikembangkan alamat tabai. Jadi mantik yang warnanya ontologis. Jadi untuk membedakan mantik yang epistemologi, yang mantiknya itu mantik formal dengan mantik falsafah. Mantik falsafah itu pembahasan tentang prinsip-prinsip ontologi, prinsip-prinsip wujud. Mantik al-makhluk bidolalati falasifah dipelajari tidak? Mantik Muzaffar sama isyarat, udah itu aja dua. Oh, itu dipelajari? Enggak, mantik Muzaffar itu dasar sama kayak mantik. Enggak, falsafah kan ada dua, ada yang dolalah, wair dolalah. Mantik ada dua, ada ada al-makhluk bidolalah, ada wair makhluk bidolalah. Mantik falsafah aja itu cuma dua kitab, Bidayatul Hikmah sama Nihayatul Hikmah, alamat tabai. Itu yang dikaji sampai hari ini di Hauzah. Itu falsafahnya dolalah atau wair dolalah itu? Makhluk tidak itu falsafahnya? Nggak ada pembagian itu. Ini beda total sama pembagian mantik karena prinsip-prinsip ontologis beda. Menurut Imam Muzaffar bagaimana tentang narasi al-alam qadim li annahu al-alam hadis? Itu nggak ada di Muzaffar. Masa sih mantek segitu aja nggak ada? Itu bukan pembahasan mantik lagi. Alam qadim li annahu asrul qadim wa kullu ma asrul qadim yuntiju al-alam qadim. Itu kan Bahas- falsafah, Bang. Bukan. Kalam itu. Setusi. Falsafah kan itu, Bang. Gini, Katanya falsafah. ada falsafahnya, tapi falsafahnya kok nggak ada? Ya, sebentar gini. Falsafah yang dimaksud dalam Sunni itu kalau di dalam Syiah disebutnya kalam. Sedangkan falsafah dalam Syiah itu beda dengan kalam. Nah, kalau definisi falsafah di dalam Syiah apa itu, Bang? Pembahasan falsafah di dalam Syiah itu hanya pembahasan tentang seputar wujud.
secara umum. Hanya itu. Berarti itu kalau menurut mantek al makhluk bidolalati falasifa bukan Bang? Berarti. Penjelasannya itu pembahasan wujud sebagaimana wujud, atau pembahasan tentang makulat sani falsafi. Makulat Sani falsafi. definisinya gimana makulat sani falsafi? Di pembagian epistemologinya dalam falsafah Islam yang dipelajari di Iran ya. Makulah terbagi menjadi dua, makul awal dan makul sani. Makul awal itu apa yang kita tangkap melalui indera secara langsung. Nah, lalu makul sani terbagi juga menjadi dua, makul sani mantiki dan falsafi. Makul sani mantiki hadirnya di pikiran untuk menghukumi pikiran, makul sani falsafi hadirnya di pikiran untuk menghukumi yang di luaran. Udah cuma segitu Bang. Itu prinsip dasarnya itu. Nah, lalu setelah kita masuk pada pembahasan sani falsafi, baru di situ kita urai apa saja sih yang kita ukur melalui kacamata wujud, apa saja yang kita ukur melalui kacamata. Oke. Kalau doruri, badihi, nazori gimana itu Bang? Nah, termasuk ke makulat mana? Dia bukan bagian dari makulat, badihi itu. Loh, kok bisa ya? Karena badihi itu kalau di Surawardi. Doruri. Badihi itu doruri. Nazori. Nggak, badihi dulu. Badihi itu disebutnya sebagai prinsip huduri. Itu yang melahirkan prinsip-prinsip badihi. Oke, kalau doruri. Makan Surawardi. Sedangkan kalau daruri itu disebutnya badihi tsani. Konsep doruri gimana Bang? Ya, daruri itu Dari sebuah sesuatu yang ada menggunakan konsep doruri. Coba Bang. ini daruri dalam mantik atau falsafah? Iya dalam mantek silahkan, dalam falsafah silahkan. Dalam dalam mantek dulu. Dalam falsafah dulu lah ya. Kalau dalam falsafah, daruri itu adalah postulat-postulat yang kita susun berdasarkan prinsip-prinsip badihi yang ukurannya adalah kembali kepada wujud. Sedangkan kalau misalnya daruri dalam mantik adalah postulat-postulat yang hadir dalam prinsip-prinsip epistemologi, yaitu pembagian secara tadi makulat sani mantiki. Berarti sama dong antara makulat sani dengan doruri. Daruri makulat sani, tapi lahirnya itu bukan dari makulat, lahirnya ya. Lah kok bisa ya bukan dari makulat tapi Karena badihi itu bukan usuli. Kalau dalam falsafah ya. doruri dengan makulat sani nih, Bang. Iya, kalau makulat itu kan usuli. Kan darurat itu kan konsekuensi dari prinsip-prinsip badihiyat awal. Badihiyat awal itu lahirnya dari proposisi fitriyah. Kalau mendefinisikan sesuatu dengan menggunakan salah satu indera yang 5, ini doruri apa makulat sani, Bang? Nah, kalau di Ibn Sina bahwa mendefinisikan sesuatu itu bukan melalui hisi, tapi Enggak, jangan Ibnu Sina udah jelas ada Sina. Ini maksudnya siapa tadi, Mudofar apa siapa? iya, ini diri Muzaffar bahwa ada yang namanya his mustarak. His mustarak apa? Adalah hasil dari akumulasi kenegaraan atau sensus komuni. Ribet ya, Bang ya. Masa ribet? Coba Bang ya begini, sekarang mendefinisikan gula menggunakan konsep doruri menurut mantiknya itu siapa, Mudofar tadi, gimana Bang? Oh, kalau gula ya gak mencari jenis koribnya apa, sesuatu zat atau barang atau benda hidup, apa yang kita cari dalam jenis karibnya. Ya, Dia terserah. sesuatu apa yang manis itu kan menunjukkan fasal. Terserah abang, yang penting abang menggunakan konsep doruri untuk mendefinisikan gula. Apakah ini sama dengan makulat sani? Gulanya apa definisinya? Gula. Kalau gulanya makul awal. Apa? Gula makul awal. Makulat awal. Bisa disebut makulat awal gimana? Menurut makulat awal, bagaimana mendefinisikan gula itu, Bang? Karena gula hadirnya di luar, konstruknya di pikiran. Nah, kalau doruri bagaimana, Bang? Kalau daruri itu kan hadirnya di pikiran untuk menghukumi pikiran. Kok bisa ya doruri kok kayak gitu? Begini ya, Bang ya. Tadi sekilas doruri itu kan sama dengan makulat sani. Nanti dulu.
Tadi doruri itu sama dengan makulat sani, tapi di pembahasan definisi kok doruri sama dengan makulat awal. Ini saya kurang paham. Tanya kan naunya tadi gula. Kalau gula makul awal. Kalau definisi, semua definisi baik jins, masal itu semuanya kan am. Makanya dia masuk pada kuliah khamsah. Tiap yang kuli itu hadir sebagai makul sani. Nggak ada kuli sebagai makul awal. Bukan kulit.